Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang program linier. Nah, apa yang akan kita pelajari? Sebelum ke program linier, kita akan pelajari dulu apa itu pertidaksamaan, linier dua variabel, dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel, dan bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk yang pertama, pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pertidaksamaan itu namanya juga pertidaksamaan, berarti tandanya adalah pertidaksamaan. Antara lain kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, itu merupakan kalimat terbuka pertidaksamaan itu. Kan ada yang namanya kalimat terbuka, ada yang namanya kalimat tertutup. Untuk kalimat terbuka dia perlu dibuktikan nilainya gitu. Kalau kalimat tertutup berarti nilainya sudah ada. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu AX plus B kurang dari C, itu bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, ini contohnya ya. Itu berderajat 1 variabelnya. Ini variabelnya X dan Y, kemudian koefisiennya 2, 3, kemudian konstantanya 6, dan ini bukan sama dengan lagi, tapi pertidaksamaan. Boleh dari kurang dari, boleh lebih dari, boleh kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, selanjutnya sistem pertidaksamaan. Bedanya apa dengan pertidaksamaan? Kalau sistem itu lebih dari 2 pertidaksamaan. Jadi gabungan dari pertidaksamaan itu namanya sistem pertidaksamaan. Seperti sistem pencernaan kan terdiri dari beberapa organ. Itu bagian dari organ. Nah, ini juga sama karena sistem berarti lebih kompleks, dia lebih banyak. Contohnya seperti ini. Tentukan daerah penyelesaian dari ini. X plus Y kurang dari sama dengan 9, ini kan jelas ini satu pertidaksamaan ya. Kemudian ini juga pertidaksamaan. Nah, ini kendala lainnya ya. X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Lebih besar sama dengan 0. Ini adalah syarat lainnya. Nah, ini dikatakan adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelum ke menyelesaikan SPTLDV ya, ini kita mengenal dulu grafiknya. Ini adalah koordinat kartesius ya, di mana sumbu X-nya ini dan sumbu Y-nya ini ya. Kemudian di sini titik pusat biasanya. Nah, di dalam trigonometri kan kalian sudah mengenal kuadran ya. Ada kuadran 1 sampai 4. Kuadran 1 itu yang sebelah sini, kuadran 2 ini, kuadran 3 dan kuadran 4 yang di bawah. Nah, untuk kuadran 1 itu nanti X-nya lebih besar atau lebih kecil ya, dan Y-nya lebih besar atau lebih kecil. Perlu diketahui bahwa X itu kan dia yang tidur ini ya. X-nya itu sumbunya ini, kemudian ini titik pusat. Kan ini terbagi menjadi 2, bagian kanan dan bagian kiri. Nah, yang bagian kanan itu dikatakan X lebih besar sama dengan 0. Yang bagian kanan. Dan yang bagian kiri itu dikatakan X kurang dari sama dengan 0. Dan untuk bagian Y itu kan terbagi bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu dikatakan Y lebih besar sama dengan 0, dan bagian bawah dikatakan Y lebih kecil sama dengan 0 atau sama dengan 0 gitu ya. Itu lebih kecil ke bawah. Nah, selanjutnya untuk kuadran 1 dia kan ke kanan ya, berarti X lebih besar sama dengan 0. Nah, atau kita bisa gambarkan grafik seperti ini. Kemudian untuk Y-nya
Y-nya lebih besar sama dengan 0 ke atas. Ya, jadi kuadran 1 itu dia irisan dari keduanya. Nah, kita lihat ya. X lebih besar sama dengan 0 kan dia ke kanan. Ke kanan, kemudian Y lebih besar sama dengan 0 ke atas. Ke atas. Nah, berarti irisannya adalah di kuadran 1 ini. Tadi kan dia ke kanan, kemudian ke atas, berarti irisannya sebelah sini. Lanjut untuk kuadran 2. Kuadran 2 kira-kira X-nya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 0. Kuadran ini kan di X ke kiri ya, daerah kiri. Kita bisa gambarkan seperti ini. Kemudian untuk Y-nya dia ke atas. Nah, berarti lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti ini. Berarti kan tadi irisan dari yang X dengan Y kan di sini di kuadran 2. Lanjut kuadran 3. Kuadran 3 X-nya itu X-nya ngambilnya yang kiri. Kesini ya. Nah, X-nya ngambilnya yang sebelah kiri. Berarti kurang dari. Kemudian Y-nya adalah ke bawah. Berarti dia kurang dari juga. Itu untuk kuadran 3, berarti irisannya di sini. Untuk kuadran 4 X-nya ke kanan, berarti lebih dari. Kemudian Y-nya ke bawah. Nanti kan irisannya di kuadran 4. Di kuadran 4 X lebih besar sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian? Nah, misal tadi dengan contoh yang tadi ya, yang awal, X tambah Y kurang dari sama dengan 9, 6X tambah 11Y kurang dari sama dengan 66, dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, berarti kuadran berapa ini? Tadi kuadran 1 ya. Nah, pertama-tama kita yang X plus Y kurang dari sama dengan 9 dulu ya. Nah, langkah awal itu menentukan tipot. Tipot itu titik potong. Ada dengan sumbu X, ada dengan sumbu Y. Kalau dengan sumbu X, nanti mengakibatkan Y-nya sama dengan 0. Kalau dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0, dibalik aja gitu. Berarti kata kan nah, ini harusnya dengan sumbu Y ya. Nah, ini harusnya dengan sumbu Y, maka X-nya 0, ini salah. Ini Y, maka X-nya yang 0 ini. Tipot dengan sumbu Y, maka X-nya 0. X-nya 0 berarti X-nya ganti sama 0, Y-nya tetap Y. Nah, ini untuk pertasamaan ini kita bikin sama dengan dulu biar gak repot ya. Sama dengan 9, maka ini 0 udah ya habis. Y sama dengan 9. Tadi kan X-nya 0. Ini kan, ini itu kan X, Y. X, Y ya. Ini X-nya, ini Y-nya. X-nya 0, Y-nya 9. Jadi kita dapatkan titik 0,9. Lanjut. Menentukan tipot dengan sumbu. Ini sumbu X ya harusnya. Tadi kan udah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Maka nanti Y-nya 0. Ini X-nya tetap, Y-nya berubah jadi 0 sama dengan 9. Berarti nanti didapatkan X-nya 9. Maka dapat titiknya 9,0. Karena 9-nya dari sini X. Kemudian Y-nya 0 tadi. Berarti dapat 2 titik tuh, 0,9 dan 9,0. Nah, lanjut untuk pertasamaan yang kedua, 6X tambah 11Y kurang dari sama dengan 66. Itu sama saja dengan yang tadi, menentukan tipot dengan sumbu X dan Y ya.
Ini sama kebalik. Ini harusnya adalah dipot dengan sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Maka X-nya yang 0. Nah, ini kan X-nya 0. Kemudian ini habis, sisa 11Y tambah 66. Berarti Y-nya adalah 6. Berarti dapat titiknya, ini kan X-nya 0 ya, 0,6-nya dari sini. Kan titik itu terdiri dari absis dan ordinat. Absisnya itu X, ordinatnya itu Y. Jadi 0,6. Nah, sama juga dengan ini, menentukan tipot dengan sumbu X. Ini harusnya X. Nah, ini sumbu X. Maka nanti didapatkan Y-nya sama dengan 0. Nanti masukkan ke sini sama. Jadi 6X tambah 0 sama dengan 66. 6X-nya 66, dapat X-nya 11. Maka nanti dapat titiknya 11,0. Nah, selanjutnya kita kan dapat titik ini ya. 0,9. 0,9 berarti di sini. 9,0 di sini. Kemudian 0,6 jadi dan 11,0 ini. Kemudian kita tarik garis antar dua titik tadi kan 0,9 pasangannya dengan 9,0, berarti kita tarik garis set gitu ya. Kemudian 0,6 kan pasangannya dengan 11,0, berarti kita tarik garis juga. Nah, ini grafiknya sudah ada. Kemudian tugas kita adalah bagaimana caranya menentukan DHP atau arsirannya ya. DHP itu daerah himpunan penyelesaian, jadi daerah akhir gitu ya, yang kena arsir banyak. Nah, gimana caranya? Nah, ini kan yang 0,9 dan 9,0 itu adalah persamaan punya ini ya. X plus Y kurang dari 1/9 dan titik 0,6 dengan 11,0 itu merupakan persamaan ini, 6X tambah 11Y kurang dari 1/6. Nah, kita pakai uji titik. Kita uji titik terlebih dahulu yang X tambah Y kurang dari 1/9. Cara paling mudah yaitu kita uji titik yang paling mudah, yaitu titik 0,0, titik pusat di sini ya. 0,0 berarti kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Jadi kan ke sini 0 kurang dari 9, kurang dari sama dengan 9. Pernyataan benar apa salah? Benar. Kalau benar, berarti daerah si uji titik ini kena arsir. Ya, jadi seperti ini. Jadi arsirannya ke bawah bukan ke atas. Karena pernyataan ini benar kan tadi kita uji titik yang ini. Karena titik ujinya itu benar, maka kita arsir titik uji yang kita pergunakan. Nah, kemudian sama dengan persamaan yang satunya lagi. Kita pakai 0,0. Masukin ke sini. 0 kurang dari sama dengan 66. Berarti pernyataan benar. Nah, karena benar si titik uji ini yang di sini, berarti kena arsir juga ya. Nah, sama yang orange ini. Berarti pada ke bawah semua. Nah, kemudian ada kendala lain. Kendala itu batasan ya. Untuk X lebih besar sama dengan 0 itu kemana arahnya? Itu ke kanan ya. Ke kanan terus aja ke sana. Kemudian kendala lainnya adalah Y lebih besar sama dengan 0. Itu kemana? Ke atas ya. Y lebih besar 0 harusnya ke atas ini. Ini jangan ke bawah, ini harusnya ke atas. Gitu ya. Nah, nanti kalau kita satukan arsiran tersebut, kalian boleh nyoba di catatan sendiri ya. Nah, ini bukan ke bawah, ini harusnya ke atas ya. Y lebih besar sama dengan 0. Kalian coba perbaiki di catatan. Nah, maka setelah kita temukan DHP-nya yang banyak kena arsiran ya adalah yang ini. Ya, sekian.